warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN STS Jambi. Prodi Akuntansi Syariah baru saja mendapatkan akreditasi baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dengan Ketua Prodi Akuntansi Syariah, Ibu Melia Embun Baining, SE, MEI. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Tak bisa dimungkiri bahwa perkembangan ekonomi syariah baik di Indonesia maupun di dunia Islam sangat pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut nampak menjadi tren yang menyelimuti masyarakat muslim dunia dan terus berbaik pula oleh pelaku ekonomi. Berbagai istilah terkait syariah pun kini menyebar ke berbagai elemen ekonomi, termasuk akuntansi syariah. Lalu, yang membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Sebelum membahas tentang perbedaan, ada baiknya kita mengenal dahulu apa itu akuntansi. Akuntansi atau accounting memiliki arti menghitung. Secara umum, akuntansi merupakan proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi yang berkaitan dengan uang. Akuntansi konvensional sendiri berfokus untuk pelaksanaan kerja manajer dalam menjaga investasi yang dipercayakan pemilik atau kreditor kepada dirinya. Laba tentu saja menjadi pencapaian utamanya berkaitan dengan ideologi. Akuntansi dipengaruhi oleh berbagai ideologi, namun yang paling dominan adalah ideologi kapitalisme. Hal ini seperti yang disampaikan oleh berbagai pandangan ahli, salah satunya Harahap 2001, yang mengatakan bahwa ilmu akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dilandasi jiwa kapitalisme, dan perkembangan ekonomi kapitalisme sangat dipengaruhi perkembangan akuntansi konvensional. Kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen. Ini disimpulkan dari sumber-sumber syariah dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Dalam hukum akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma, Isya, dan Uruf yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islam dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Setelah mengenal hal dasar dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah, lantas bagaimana kita membedakan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah? Dalam hal ini, ada beberapa hal yang bisa menjadi perbedaannya, yaitu 1. Landasan dan prinsip. Landasan atau prinsip kegiatan tentu menjadi perbedaan paling dasar dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandasan pada kaidah dan syariat Islam yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum. Sedangkan akuntansi konvensional memiliki dasar kerja paling logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. 2. Nilai yang dianut. Dari sisi lain, akuntansi syariah sangat erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Semua hal berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban ini juga harus sesuai dengan ajaran Islam dan Rasul. Apalagi dalam Islam, ketiga hal tersebut sangat penting karena memiliki pengaruh pada keputusan dan tindakan seseorang hingga bisa mempengaruhi orang lain. Sedangkan pada akuntansi konvensional, nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban tentu juga berlaku, tetapi sangat tergantung pada nilai yang dianut pada masing-masing kelompok organisasi. 3. Hal-hal yang dilarang. Oleh karena berdasarkan kaidah Islam, maka akuntansi syariah juga melarang pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba, judi, penipuan, barang tidak halal seperti minuman keras, prostitusi, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam secara umum. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih bersifat bebas tergantung masing-masing kelompoknya. 4. Konsep penilaian. Di dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, para ahli akuntansi modern masih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan, apa yang dimaksud dari modal pokok itu sendiri masih belum ditentukan. Berbeda dengan akuntansi syariah, konsep penilaian didasarkan pada nilai tukar yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di waktu mendatang.
5. Konsep modal. Secara akuntansi konvensional, konsep modal dikenal dalam dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva dan modal beredar atau aktiva lancar. Berbeda halnya dengan akuntansi syariah di mana modal pokok dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash dan harta barang atau stok. Modal berupa barang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang. 6. Prinsip laba. Seperti yang dipahami secara umum, laba terjadi jika ada kegiatan jual beli. Hal itu yang menjadi prinsip laba dari akuntansi konvensional, namun berbeda jika dilihat dari sudut pandang akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, laba akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang. Tidak peduli barang tersebut terjual atau belum terjual. Hanya saja, memang laba baru bisa dinyatakan jika sudah ada jual beli dan laba tidak boleh dibagi sebelum benar-benar nyata diperoleh. 7. Cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, prinsip laba bersifat universal, yaitu mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan uang dari sumber lain. Sedangkan pada akuntansi syariah, laba akan dibedakan menjadi dua, yaitu laba dari aktivitas pokok dan modal pokok, serta laba yang berasal dari transaksi. Selain itu, harus diperhatikan dengan seksama adalah soal laba dari sumber haram yang tidak boleh dibagi untuk mitra, usaha, atau dicampur pada modal pokok. 8. Pandangan tentang mata uang. Hal yang juga menarik dari akuntansi konvensional adalah tentang mata uang seperti emas, perak, dan barang lain. Menurut konsep akuntansi syariah, kedudukan benda-benda tersebut bukan tujuan dari segalanya. Mata uang emas, perak, dan lainnya hanyalah perantara untuk mengukur dan penentuan nilai dan harga. Perkembangan dan perubahan bentuk industri tidak diikuti secara paralel oleh ilmu akuntansi konvensional. Pencatatan hanya dilakukan pada aktiva wujud, sedangkan istri pada masa kini besar dengan aset berupa aktiva tak berwujud seperti goodwill, lisensi, hak cipta, internet, website, software, dan sebagainya. Itulah salah satu keterbatasan akuntansi konvensional pada saat ini. Tidak mampu menghitung aset yang di luar kalkulasi material. Tidak demikian dengan akuntansi Islam yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika dan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sistem tersebut, kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan dan pengambilan keputusan ekonomi harus berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zulum atau kezaliman, riba, masyir atau judi, gharoh atau penipuan, barang yang haram dan membahayakan. Dengan sistem yang dianut tersebut, akuntansi Islam justru pada perkembangannya saat ini menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada sistem akuntansi lainnya. So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside,
I'm alone, I'm alright. It's so cold